Assalamualaikum anak-anakku sekalian yang solih dan solihah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata pelajaran DIK pada tanggal 2 Februari 2021. Hari ini kita akan belajar mengenal tentang internet. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Meskipun kita belajar dari rumah, kita harus selalu ingat 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau dapat juga menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Sebelum memulai pelajaran, perhatikan dulu ya petunjuk pembelajarannya. Yang pertama adalah berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, perhatikan setiap petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, silakan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu bila ada yang kurang difahami. Yang keempat, hubungi guru apabila mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Tetap semangat ya anak-anak meskipun belajar dari rumah. Tidak boleh malas, harus tetap bersemangat. Sejarah internet. Interconnected networking atau internet adalah sekumpulan komputer yang terhubung menjadi satu dalam sebuah jaringan komputer yang berada di seluruh dunia dan bekerja sebagai suatu sistem. Internet pertama kali dikemukakan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET, yang bertujuan untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi sebuah peperangan. Internet sendiri diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1972. Sedangkan internet sendiri masuk Indonesia pada tahun 1990-an yang dikenal dengan paguyuban network. Internet di Indonesia disediakan oleh layanan internet atau operator telekomunikasi seperti PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau yang biasa kita kenal dengan PT Telkom. Ada juga PT XL Axiata, ada juga PT Indosat dan masih banyak yang lainnya. Internet sendiri mempunyai dampak positif dan negatif loh anak-anak. Dengan adanya internet, mempermudah kita mendapat suatu informasi terbaru, sehingga dapat bekerja atau mengerjakan sesuatu dengan cepat dan efisien. Berikut merupakan dampak positif dan negatif dari internet. Dampak positifnya antara lain menambah wawasan dan pengetahuan, menjadi media komunikasi, sebagai media pendidikan, yang terakhir sebagai media hiburan. Selain ada dampak positif, internet juga memiliki beberapa dampak negatif. Di antaranya tersebarnya berita palsu, penipuan, pembajakan karya, dan menyebarnya budaya negatif. Selanjutnya kita belajar mengenal modulator, demodulator atau yang biasa kita kenal dengan nama modem. Modem merupakan alat yang digunakan sebagai penghubung antar jaringan internet dengan komputer pengguna. Fungsi modem adalah merubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Adapun jenis-jenis modem yaitu yang pertama, modem dial-up. Yang kedua,
modem ADSL. Yang ketiga, modem kabel. Yang keempat, modem CDMA. Yang kelima, modem GSM. Telepon dan smartphone yang kita miliki itu juga bisa digunakan untuk menghubungkan dengan internet loh anak-anak. Selain modem yang kita gunakan, contohnya telepon rumah, itu biasanya menggunakan jaringan Telkom yang menyediakan paket internet seperti Speedy, IndiHome, dan lain sebagainya. HP yang kita gunakan atau smartphone yang kita gunakan bisa juga loh anak-anak digunakan sebagai modem yang mendapat dukungan layanan jaringan GPRS. Cara menyambungkan WiFi smartphone ke komputer antara lain, cari jaringan lainnya. Yang kedua, pilih tethering dan portable. Yang ketiga, nyalakan hotspot WiFi smartphone. Yang keempat, beri nama, jaringan, dan password agar tidak mudah digunakan oleh orang lain. Yang kelima, lihat layanan sinyal hotspot pada laptop. Jika ada, klik nama hotspot, kemudian klik connect. Yang terakhir, kita tinggal masukkan password, maka akan terhubung secara otomatis. Internet Service Provider (ISP). Internet Service Provider, jika diartikan satu persatu, internet merupakan media komunikasi dan informasi berbasis online. Service merupakan layanan yang diberikan, dan provider sendiri merupakan penyedia ataupun memberi layanan. Jadi, secara garis besar, ISP merupakan penyedia layanan internet. Software, perangkat lunak. Software merupakan jembatan untuk menghubungkan perangkat keras atau hardware komputer dengan jaringan internet. Perangkat yang dibutuhkan dalam mengkoneksikan komputer kita dengan jaringan internet antara lain driver modem, web browser yang biasa kita kenal dengan Firefox, Opera, Chrome, dan lain sebagainya, driver NIC atau LAN card, dan sebagainya. Banyak sekali kegunaan internet anak-anak yang dapat menguntungkan kita, antara lain sebagai media komunikasi. Di antaranya media komunikasi bisa WhatsApp, bisa Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Media informasi, kita apabila ingin mengetahui suatu hal apapun yang ada di dunia ini, kita bisa cari di internet loh anak-anak. Selanjutnya, sebagai pertukaran data, kita bisa mengirimkan file, kita bisa mengirimkan foto atau mengirimkan tugas dan lain sebagainya melalui internet. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sekian pelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, tetap jaga kesehatan.